Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai penyakit arteri perifer atau PAP. Penyakit arteri perifer atau PAP merupakan gangguan pembuluh darah yang menyempit dan disebabkan oleh proses aterosklerosis atau plak yang mengganggu struktur serta fungsi aorta dan cabang arteri yang berada di perifer, terutama yang memperdarahi ekstremitas bawah. Arteri yang terlibat adalah arteri aortoiliaka, arteri femoralis, arteri polipeptis, arteri tibialis, dan peroneal. Berbentuk seperti tabung berongga, arteri memiliki lapisan halus yang mencegah pembekuan darah dan meningkatkan aliran darah yang stabil. Ketika menderita penyakit arteri perifer, plak terbentuk secara bertahap di dalam dinding arteri. Perlahan, hal ini akan mempersempit arteri. Jika plak atau gumpalan darah menyempit serta menyumbat arteri, darah tidak dapat mengalir untuk memberi nutrisi pada organ dan jaringan lain. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan serta kematian pada jaringan di bawah penyumbatan. Penyakit arteri perifer ini paling sering terjadi pada area kaki. Nah, berikut ini adalah pengertian penyakit arteri perifer, yaitu penyakit yang menyerang pembuluh darah pada kaki atau tangan di mana penyumbatan terjadi akibat aterosklerosis atau plak. Selanjutnya adalah gejala. Sebagian besar pengidap penyakit arteri perifer mengalami gejala ringan, bahkan ada yang tidak merasakan gejala. Umumnya, pengidap PAP ini mengalami nyeri kaki saat berjalan atau disebut juga claudicatio. Claudicatio memiliki gejala yaitu pengidap akan merasakan nyeri otot atau kram di kaki atau lengan. Situasi ini akan terasa apabila berolahraga. Rasa sakit paling sering dialami ada di bagian betis dan intensitas nyerinya berkisar ringan hingga berat. Jika nyeri sangat parah, PAP dapat membuat pengidapnya sulit berjalan atau melakukan jenis aktivitas fisik lainnya. Gejala lainnya itu termasuk tungkai dingin, rambut menjadi rontok, lemah kaki, pertumbuhan kuku menjadi lambat, kram yang menyakitkan, kulit kaki menjadi mengilap, serta disfungsi ereksi. Jika penyakit arteri perifer memburuk, nyeri bahkan timbul saat pengidap istirahat atau saat pengidap sedang berbaring. Penyakit arteri perifer ini biasanya disebabkan oleh penumpukan lemak atau yang biasa disebut dengan plak di dinding pembuluh darah yang masuk darah ke tungkai. Timbunan lemak ini membuat arteri menjadi sempit sehingga aliran darah ke tungkai tersumbat. Proses ini disebut dengan aterosklerosis. Meski jarang terjadi, penyakit arteri perifer juga dapat disebabkan oleh kondisi yang ada pada slide ini, yaitu peradangan arteri, cedera pada tungkai, paparan radiasi, dan kelainan bentuk otot atau ligamen. Yang dapat menjadi faktor resiko untuk penyakit arteri perifer ini yaitu kebiasaan merokok, lalu ada diabetes, obesitas, hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu ada kolesterol, usia, keturunan, dan homocysteine. Selanjutnya, risiko komplikasi yang dapat terjadi saat pasien mengidap penyakit arteri perifer, yaitu yang pertama iskemia atau gangren, kondisi di mana aliran darah pasien tidak mengalir dengan baik ke organ lainnya. Lalu yang kedua ada amputansi, infeksi, koreng, serangan jantung, stroke, gumpalan darah, juga disfungsi ereksi atau impotensi. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan makan makanan bergizi yang rendah lemak jenuh,
juga membatasi lemak hingga 30% dari total kalori harian kita. Karena lemak jenuh ini sebaiknya tidak lebih dari 7% dari total kalori harian kita. Yang kedua, minum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter per harinya. Yang ketiga, rutin olahraga untuk melancarkan pembuluh darah kita. Lalu yang keempat, rutin pemeriksaan kesehatan ke dokter karena penyakit ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun, bila penyakit ini disebabkan oleh kondisi yang lebih serius, maka penanganan medis diperlukan sesegera mungkin. Pengobatan yang dapat dilakukan saat mengalami penyakit arteri perifer ini. Yang pertama dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan ini dapat berupa obat darah tinggi, obat diabetes, obat kolesterol, juga dapat berupa obat pengencer darah. Namun tetap harus sesuai rekomendasi dokter. Yang kedua dapat berupa operasi. Pembedahan mungkin akan disarankan sebagai upaya terakhir pada kasus PAD yang parah. Operasi yang dapat berupa bypass, operasi angioplasti, dan pemasangan stent, serta bisa dengan melakukan terapi trombolitik. Dalam operasi bypass, dokter akan membuat jalur aliran darah baru di sekitar arteri yang tersumbat. Nah, jalur ini dibuat menggunakan pembuluh darah sehat atau bahan sintetis. Untuk prosedur angioplasti dilakukan dengan membuka arteri yang tersumbat. Dan nantinya dokter akan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah yang menyempit. Setelah itu, balon kecil akan dipompa untuk memperlebar atau memperbesar arteri dan meningkatkan aliran darah. Untuk menjaganya tetap terbuka, dokter lalu memasang stent atau ring pada pembuluh darah arteri. Sedangkan terapi trombolitik ini bertujuan untuk memecah gumpalan darah yang dapat menyumbat arteri. Nah, terapi ini dapat dilakukan dengan memberikan obat langsung ke arteri yang tersumbat. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.